Hai. 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 Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Anak sekolah minggu, Ada Yesus di hatiku. bertemu lagi sama guru-guru sekolah minggu HKBP Tembilahan. Lihat wajah-wajah bapak ibu gurunya. Rindu. Rindu. Bertemu di dalam rumah Tuhan di gereja kita. Rindu. Rindu. Nah, kita sama-sama tetap berdoa untuk kesembuhan bangsa kita dan dunia ini, sehingga di minggu-minggu berikutnya kita berkumpul di rumah Tuhan ini. Ada amin? Amin. Oke, untuk pertama, sebelum kita masuk ibadah, kita beribadah dulu. Kita persembahkan 3 buah lagu. Kalau dia lagu baru, sambil didengar, sambil dilatih di rumah, supaya nanti kalau pertemuan berikutnya sudah hafal. Oke? Siap? Siap. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan kanan, bikin takut setan. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dimanapun kami berada, agar ibadah kami ini tetap dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa.
kita minggu ini kita ambil dari hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang kedua. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Dan untuk ayat bulanan kita di bulan April diambil dari Titus 2 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Seperti biasa, adik-adik dihafal di rumah ya. Ayat bulanan kita bulan April. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semuanya masih penuh dengan sukacita kan? Nah, pada saat ini kakak akan sharing firman Tuhan untuk kita minggu pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di Matius 21 ayat 12 sampai 17. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar
kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak nama minggu kita pada hari ini? Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Palmarum, yaitu untuk mengenang peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus begitu dielulukan oleh orang Yerusalem. Nah, orang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus sambil membawa daun palem. Adik-adik ada yang tahu nggak daun pohon palem seperti apa? Nih, seperti ini. Ini namanya daun palem. Nah, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan membawa daun palem. Tapi apa sih arti dari daun palem itu sendiri? Daun palem itu simbol perdamaian, kemenangan, dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Nah, di sini orang-orang Yerusalem sambil membawa daun pohon palem, mereka bersorak, Hosana, 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 yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Nah, Yesus datang ke Yerusalem dan singgah ke Bait Allah. Tapi pada saat Tuhan Yesus sampai di Bait Allah, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus kesal, Tuhan Yesus geram. Karena dia melihat bahwa Bait Allah telah dijadikan tempat untuk berdagang. Bahkan ada yang saling tipu-menipu di Bait Allah. Tuhan Yesus geram dan membalikkan meja-meja dan bangku-bangku yang menjadi tempat menaruh dagangan dan membalikkannya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, mengapa engkau menjadikannya sarang penyamun?" Nah, adik-adik, Tuhan Yesus marah. Kenapa Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa malah dijadikan tempat berdagang? Nah, di sini kita diingatkan adik-adik bahwa kita di gereja, kita di rumah Allah, kita itu diingatkan untuk mempergunakannya sesuai dengan kegunaannya. Nah, kita ada di Bait Allah. Nah, di Bait Allah itu fungsinya untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Nah, jadi kita pergi ke gereja, kita itu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, jangan dijadikan tempat untuk bermain, untuk bercerita kepada teman kanan kiri, kemudian waktu berdoa disenggol temannya kanan kiri. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kalau kita di Bait Allah, ya kita harus bersikap sebagaimana mestinya. Kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di Bait Allah, yaitu berdoa dan belajar tentang firman Tuhan. Nah, kemudian pada saat Tuhan Yesus di Bait Allah, Tuhan Yesus melakukan pengajaran dan melakukan mukjizat. Nah, ada di situ orang buta dan orang pimpang, orang yang tidak bisa berjalan. Nah, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, yang buta bisa melihat, yang pimpang bisa berjalan lagi. Nah, kemudian berseru-serulah orang banyak yang ada di Bait Allah dan termasuk anak-anak juga. Mereka berkata, "Hosana bagi anak Daud." Nah, begitulah takjubnya orang Yerusalem akan mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada orang yang tidak senang, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus akan mengurangi wibawa mereka. Mereka juga berpikir bahwa orang-orang Yerusalem akan beralih ke pengajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka mencari cara supaya Tuhan Yesus pergi dari Yerusalem. Mereka memikirkan cara untuk menyingkirkan Tuhan Yesus sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus akan disalibkan. Nah, demikianlah orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah akan selalu menganggap bahwa Yesus itu adalah ancaman, bahwa Yesus itu akan mengganggu kehidupannya. Nah, tapi orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Orang yang menyadari dirinya berdosa dan lemah mengharapkan pertolongan Kristus, tetapi orang yang merasa benar dan kuat akan menolak kehadiran Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini adik-adik, kita diingatkan bahwa apapun ya
yang ada di kehidupan kita, kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sharingkan pada minggu hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat menerapkannya di kehidupannya nanti ya adik-adik. Nah, sampai jumpa minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri khotbah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu, dan mudah-mudahan minggu depan kita dapat berkumpul lagi di gereja ini. Semoga keadaan kita cepat membaik ya adik-adik. Amin. Dan adik-adik di rumah jangan lupa Di rumah saja. Jangan lupa cuci tangan. jaga Jaga kesehatan.